Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus. Allah yang baik, sangat baik dan terlampau baik dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini, di dalam gereja-Mu. Dan saat ini kami merindukan Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh musik piano aja main dengan lembut. Ya, lagu tadi. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Iya. Memang hari ini saya agak jet lag ya. Karena saya baru sampai dari Amerika kemarin. Jadi, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Amin. Dia Allah yang memberikan kekuatan buat setiap kita semuanya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan tentang berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi Saudaraku di depan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, saudaraku, 1 jam kemudian, bahkan dalam detik sekalipun, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita ini manusia terbatas. Kita manusia ini ada batasnya. Sehebat-hebatnya orang, sepandai-pandainya orang, semua ada batasnya. Buktinya, kita melihat pandemi ini. Banyak orang, bahkan ahli-ahli yang hebat, orang-orang pandai tidak bisa memprediksi akan terjadinya pandemi ini. Akhirnya terjadilah pandemi ini. Sehingga banyak orang, karena COVID-19 ini, banyak orang saudaraku, akhirnya mengalami sakit, kemudian meninggal. Banyak keluarga-keluarga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Akhirnya begitu banyak perusahaan-perusahaan pun mengalami kebangkrutan. Banyak orang di PHK. Akhirnya banyak keluarga mengalami masa-masa sulit, pertengkaran terjadi karena apa? Karena hal-hal ekonomi. Dan banyak hal yang terjadi dan menyusahkan di dalam kehidupan banyak orang. Tetapi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha kuasa, Dia tahu apa yang terjadi atas dunia ini. Dia tahu apa yang terjadi, saudaraku, di detik ke depan dalam kehidupan kita. Dia tahu akan masa depan kita. Dia mengetahui segalanya. Bahkan dia mengetahui akan terjadinya pandemi ini. Dan saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa kita harapkan dalam kehidupan ini. Bukan karena hebat kita, bukan karena apa yang kita miliki, semua itu terbatas. Tetapi Dia Allah yang maha tahu. Karena firman-Nya berkata di Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lihat mata Tuhan itu dikatakan mengawasi kita semua. Saudaraku, Dia ada di segala tempat. Itu mengatakan bahwa Dia maha tahu. Dia tahu ketika saudara sedih. Dia tahu ketika saudara memiliki masalah. Tuhan tahu ketika engkau sakit. Engkau dalam pergumulan yang berat, Dia tahu, Dia Allah maha tahu. Dia memperhatikan setiap kita. Bahkan dikatakan apa? Dia memperhatikan, saudaraku, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi semua manusia itu dalam pengawasannya Tuhan. Tetapi satu hal, kalau kita ingin, saudaraku, mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingin melihat bagaimana, saudaraku, perlindungan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku, biarlah kita mau hidup berjalan bersama Tuhan. Amin. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan melindungi kita. Bahkan Dia selalu ada di dalam segala waktu di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya mau bagikan, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kita perlu sekali, bahkan kita harus berjalan bersama Tuhan. Kita nggak bisa andalkan kekuatan kita. Saya dengar bahwa di DKI mengalami peningkatan. Memang di Amerika sudah nggak lagi pakai masker, saudaraku. Semuanya bebas.
Dan semua di sana dianggap flu biasa, COVID itu. Tetapi saya mau katakan, kenyamanan itu bisa membuat orang menjauh daripada Tuhan. Amin. Dan saya melihat kenyamanan di Amerika membuat orang sepertinya nggak perlu Tuhan. Mereka tidak berjalan lagi dengan Tuhan karena semuanya mereka hidup dengan mudahnya, mereka bekerja mendapatkan uang dengan mudahnya. Akhirnya banyak orang tidak mengandalkan Tuhan. Dan banyak orang akhirnya kompromi dengan dosa. Tapi saya melihat ketika mereka hidup dengan semuanya itu, dengan tanpa mengandalkan Tuhan, hidup mereka semakin hari semakin berantakan. Ketika mereka kompromi dengan dosa, hidup mereka semakin hancur. Keluarga-keluarga hancur. Dan saya mau katakan hari ini, dimanapun kita berada, siapapun kita harus mau hidup berjalan bersama Tuhan. Amin. Maka aku akan lihat sebuah perbedaan yang luar biasa. Bagaimana supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, berarti dia mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, dia mau saudaraku hidup dalam ketaatan. Ini penting sekali. Yosua 1 ayat yang 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketika kita Bapak Ibu Saudaraku mau berjalan dipimpin oleh Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan apa yang dikatakan oleh firman-Nya dan kita mau taat. Saudara akan lihat di sini. Firman Tuhan berkata apa? Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dikatakan apa? Dikatakan perjalananmu akan berhasil. Luar biasa. Perjalanan hidup kita akan penuh dengan keberhasilan. Bahkan dikatakan apa? Engkau akan beruntung. Segala apa yang kau kerjakan Tuhan memberkati. Sekalipun masa sulit Tuhan selalu ada. Tuhan menyertai, Tuhan akan membuat engkau. Dalam apa yang kau kerjakan Tuhan akan buat engkau berhasil. Bahkan Tuhan akan menambahkan dan menambahkan lebih lagi. Buat orang yang taat kepada Dia. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, renungkanlah firman Tuhan. Merenungkan itu beda dengan menafsirkan. Banyak orang menafsirkan firman Tuhan menurut saudaraku, pikiran dia. Ketika dia baca firman Tuhan, ketika dia dengar khotbah di gereja. Sebenarnya firman itu buat dia. Tetapi banyak orang Kristen, ketika dia dengar firman Tuhan, dia tersinggung. Dia bilang, waduh Bapak Gembala, wah pendeta yang khotbah itu benar-benar gak suka sama saya. Kenapa? Karena dia gak mau renungkan firman. Dia menafsirkan firman Tuhan itu menurut pemikiran dia. Bukan buat dia, buat orang lain. Saudara tidak akan pernah mengalami, saudaraku, sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau engkau hanya menafsirkan firman Tuhan itu menurut pemikiranmu. Bukan menurut apa yang Tuhan mau. Beda menafsirkan sama merenungkan itu beda. Kadang-kadang banyak orang membaca firman Tuhan. Firman Tuhan mulai dia pikir gini ketika dia baca. Oh itu buat teman saya. Itu buat suami saya, buat istri saya supaya dia bertobat. Bapak Ibu Saudaraku, setiap firman yang disampaikan. Setiap firman yang kita baca itu buat kita, bukan buat orang lain. Amin. Karena Tuhan ingin sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau merenungkan firman Tuhan itu beda dengan menafsirkan. Merenungkan itu berarti ketika kau baca firman Tuhan, itu kau punya suatu kerinduan, keinginan dan mau melakukan firman Tuhan itu. Itu yang namanya apa? Merenungkan. Banyak orang Kristen tidak mau merenungkan firman Tuhan, tidak mau berubah. Tetap hidup di dalam dosa. Karena mereka berpikir, oh saya sudah dapatin kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah mati buat saya di kayu salib. Sudah sekali dia mati, dia sudah tebus dosa saya sudah diampuni. Betul saudaraku. Tuhan mengampuni kita karena kasih karunia-Nya. Tapi firman-Nya berkata, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Hidup kita harus berubah, karakter kita harus berubah, sikap hidup kita harus berubah. Cara kita berkata-kata pun harus berubah. Amin. Dan kita harus tinggalkan semua dosa, tidak akan kompromi dengan dosa.
Tidak ada kata abu-abu di dalam orang yang percaya kepada Kristus. Hitam atau putih, itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kalau engkau ingin melihat bagaimana firman Tuhan tadi katakan. Dikatakan di sini apa saudaraku? Maka dikatakan sebab dengan demikian perjalanan kita akan apa? Berhasil dan hidup kita akan beruntung. Kalau kau ingin melihat keberuntungan dalam hidupmu, bukan kau ke Gunung Kawi, bukan, atau ke dukun, bukan. Ketika engkau merenungkan, engkau menghidupi firman, hidupmu akan selalu beruntung. Amin. Orang berkata, loh saya gak ikut Tuhan, gagal. Karena saudara bukan melakukan firman Tuhan. Saudara hanya mencari Tuhan, mencari tangannya, bukan mencari hatinya. Kalau engkau mencari hati Tuhan, Tuhan akan bela kita. Amin. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membuat hal yang dahsyat dalam hidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Renungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Saya jamin, saya mau katakan hari ini, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan membuat engkau perjalananmu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Hari ini barangkali engkau gagal, tapi ketika kau hidup di firman, Tuhan akan mengubah, membalikan keadaan itu. Dan kau akan takjub melihat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Kita harus hidup dalam kesetiaan. Firman Tuhan berkata, di kitab Amsal pasal yang ketiga ayat ketiga sampai keempat dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Lihat, kalau kita hidup saudaraku dalam kasih dan setia kita kepada Tuhan. Dikatakan apa? Dikatakan dengan jelas saudaraku, dikatakan sini bahwa engkau akan mendapatkan apa? Kasih dan apa di sini? Penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di sini Tuhan mau katakan buat setiap kita, ketika kita setia dengan Tuhan, kita mengasihi Dia, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan membuat segala sesuatu, saudaraku, lebih, saudaraku, dari apa yang kau minta, apa yang kau pikirkan, apa yang kau doakan. Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan angkat keluarga kita. Tuhan akan promosikan kita. Tuhan akan angkat kita dari keterpurukan. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memulihkan kita ketika engkau setia. Setia, saudaraku, dalam keadaan apapun. Keadaan baik atau tidak baik, engkau akan tetap setia. Amin. Banyak orang tidak bisa setia ketika dia hidup diberkati. Dia lupa siapa yang memberkati dia. Dia merasa karena dia yang bekerja, karena dia yang hebat. Semua ada batasnya. Saya berjumpa dengan banyak orang yang merasa dirinya hebat. Wah, punya kekayaan yang luar biasa. Saya ketemu dengan seseorang di Amerika. Dia katakan, saya sombong sekali pastor. Saya dulu kaya raya, keluarga saya kaya raya. Saya tidak menghargai orang, saya merasa diri saya hebat. Akhirnya saudaraku, dia mengalami kebangkrutan, habis. Bersama istrinya dia berangkat ke Amerika. Hanya cuma berapa ribu dolar, cuma $2.000. Tapi lihat ketika hidupnya berubah, dia mengandalkan Tuhan. Bahkan dia katakan ketika dia ke Amerika, dia gak bisa bahasa Inggris. Dia kerja saudaraku, ketika dia bertobat, dia berubah. Tuhan kasih dia kekuatan, dia bekerja. Bersih-bersih toilet, jadi supir. Tapi lihat, hari ini ketika waktunya Tuhan yang tepat, Tuhan melihat kesetiaan dia. Tuhan angkat dia. Hari ini dia menjadi seorang pengusaha yang sukses di Amerika. Karyawannya ada 6.000 orang. Lihat, itu semua karena Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang dahsyat. Tuhan sanggup mengubah hidupan kita. Saya mau katakan ketika kita taat. Ketika kita setia. Bapak Ibu Saudaraku, saya pun mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Tahun 2000-an istri saya mengalami sakit, barangkali dia pernah bersaksi di tempat ini. Istri saya adalah Pastor Jacqueline Celosi. Dia adalah istri saya, saudara. Istri saya yang sah dan sah sampai kapanpun, amin. Banyak orang meragukan, bener gak sih ini istrinya, gitu kan? Karena beda, yang sana langsing, sini langsung, saudaraku ya. Tapi saya percaya
Dan Tuhan itu luar biasa, Tuhan memberkati kami dengan 4 orang anak dan 2 orang cucu, saudaraku. Dan saya bersyukur hari ini Tuhan itu Tuhan luar biasa. Saya mau katakan waktu tahun 2000-an istri saya sakit. Dan kemudian di situ istri saya divonis oleh dokter bahwa umurnya tidak akan panjang dan tidak akan melewati hari itu. Begitu banyak tumor di dalam tubuhnya sampai dia harus tidak bisa untuk berjalan dan dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Sempat kami bertanya, kenapa Tuhan? Kami melayani Tuhan, kami meninggalkan semua pekerjaan kami dan kami mau melayani Tuhan sepenuhnya. Tapi kenapa kami harus mengalami hal ini? Hari itu juga gereja yang kami gembalakan tidak bisa dilanjutkan, ditutup tempatnya. Hari-hari itu masa yang paling sulit dalam hidupan kami. Banyak orang menghakimi kami, mengata-ngatain kami pendeta, kami hamba Tuhan yang penuh dengan dosa yang dikutuk oleh Tuhan. Orang sah saja mengomongin, benar kan? Setiap orang punya hak untuk menilai. Tapi Tuhan tahu apa yang Tuhan lihat di dalam kehidupan kami. Kami nggak komplain, kami nggak marah sama banyak orang. Itu waktu masih zamannya Facebook, banyak cacian, makian. Tetapi saya selalu belajar untuk kami memandang Tuhan bukan manusia. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya. Amin. Dan begitu banyak orang menyakiti kami, mengecewakan. Bahkan ketika kami terpuruk, saudaraku, kami nggak tahu harus lakukan apa. Tetapi ketika kami memutuskan untuk tidak komplain dengan Tuhan. Kami berhenti untuk bertanya kenapa. Semakin kami bertanya, semakin lemah iman kami. Semakin kami ragu akan Tuhan. Tapi kami angkat tangan kami katakan Tuhan hebat. Tuhan kami percaya Engkau sanggup menolong. Sanggup untuk melakukan hal yang luar biasa. Karena kami terpuruk, ekonomi kami terpuruk. Tapi lihat Tuhan itu kasih kekuatan. Tuhan kasih hikmat buat saya. Akhirnya saya dengan saudara saya yang datang di sini. Kami mengambil keputusan untuk kami jualan makanan. Saya jualan makanan dari rumah ke rumah. Saya mau katakan saya jualan. Kadang-kadang kami jualan, orang katakan, waduh puji Tuhan. Ada orang yang katakan meremehkan kami. Kami gak peduli. Bahkan kami dikata-katain, kami gak peduli. Kami tetap jualan makanan dari rumah ke rumah. Kami jualan roti, saudaraku. Di sebuah gereja yang besar, dulu kami khotbah. Wah luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Ketika dulu kami berkhotbah, kami keluar, orang bilang shalom pastor, luar biasa. Tapi ketika kami jualan, gak ada orang yang perhatiin kita. Jarang sekali. Tuhan ingatkan saya, ketika kamu di atas, orang banyak kenal kamu. Tapi ketika kamu di bawah, kamu kenal siapa teman, siapa sahabat. Saya datang di sebuah gereja, karena di ada gereja, saya datang untuk beribadah. Tapi tidak semua pendeta seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa orang ini kasih ilustrasi tentang orang gagal itu tentang diri saya. Hancur hati saya nangis hari itu. Saya marah sepertinya. Tapi saya mau katakan hari itu saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Saya nggak keluar dari gereja itu, saya duduk di tempat itu. Sampai hari ibadah selesai saya pulang. Saya keluar, saya nangis. Saya melihat di kaca, saya bilang saya marah, saya kecewa, saya sakit, saya nggak bisa terima. Terus Tuhan ingatkan saya, jangan terlalu lama kamu simpan sakit hatimu. Saudaraku, saya beri waktu, sampai hari ini itu saya belajar. Saya kasih waktu 15 menit saudaraku. Hati saya untuk mengerang, marah, kecewa di depan kaca yang saya lihat. Tapi setelah 15 menit saya bilang sama diri saya bilang begini, David berhenti. Kamu gak perlu kecewa lagi. Saya katakan saya mau lepaskan pengampunan. Saya mau hidup dalam rencana Tuhan. Saya mau melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Saya tidak mau lagi ingat-ingat itu. Dan saudaraku, kemudian saya katakan seperti Daud katakan, pujilah Tuhan jiwaku. Di situ Daud mengatakan pada jiwanya untuk bangkit. Saya katakan David bangkit hari. Tetap setia, tetap taat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, keputusan saya itu membuat saya menjadi kuat. Rasa sakit itu hilang, kekecewaan itu hilang. Timbul, muncul kekuatan baru, sukacita.
Sehingga saya bisa menghadapi hari esok, hari-hari saya, waktu saya. Dan itu saya belajar sampai hari ini. Kalau orang menyakitin, mengecewakan atau keadaan mengecewakan. Saya cuma masuk kamar atau kalau saya ada di luar saya masuk ke tempat toilet. Kemudian saya bilang, cukup 15 menit saya nangis, saya kecewa, saya marah. Saya bilangkan, hei jiwaku, lampiaskan semuanya tempat ini. Kemudian saya mulai katakan, hei jiwaku berhenti menyesal. Lihat Tuhan hebat, lihat Tuhan luar biasa, punya rencana yang hebat. Tuhan pembela kita. Di situ saya ngalami sampai hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu banyak orang katakan begini sama saya. David itu adalah orang yang sepertinya cuek banget. Bukan saya cuek Saudaraku. Karena saya belajar untuk mengatasi masalah saya bukan dengan kekuatan saya. Tapi dengan Tuhan. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Dan saya mulai berjalan bersama Tuhan. Saya berhenti untuk komplain dengan Tuhan. Istri saya berhenti. Istri saya berkata demikian. Kalau Tuhan, Engkau memberikan aku kesempatan untuk hidup. Tuhan, aku akan tetap mau melayani Engkau. Tapi sekalipun kalau Tuhan memang Tuhan ingin aku tidak lama lagi mengakhiri hidup ini. Ajar aku untuk setia sampai akhir. Hari itu kami berjuang, anak-anak kami berhenti sekolah. Karena gak ada biaya, bayangkan. Anak saya perempuan sakit. Anak laki-laki saya sakit salah satunya. Dan dia berhenti sekolah. Di situ saudaraku hati kami hancur sekali. Anak-anak sempat tanya kapan dia sekolah lagi. Kami gak bisa jawab. Saya bilang Wandi suatu saat kita bisa. Saya berjuang sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam, sebagai seorang suami. Saya harus bangkit buat keluarga saya. Dan di situ saya berjuang untuk bagaimana hari itu saya harus hidup untuk benar-benar mengasihi keluarga saya. Gak mudah. Untuk merawat seorang istri yang sakit. Bukan hanya cuma sakit secara jasmani, tiba-tiba penyakitnya nyerang ke otak, dia seperti orang gila. Dia jalan gak pakai baju, dia gak tahu keadaan dia. Capek sekali Bapak Ibu Saudaraku. Kadang-kadang saya ingin putus asa. Tapi Tuhan ingatkan saya begini, kamu pernah janji sama aku David. Di hadapanku dan jemaat untuk kau setia dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sehat atau tidak. Dalam keadaan sakit. Di situ Saudaraku saya ambil keputusan, Tuhan ampuni aku. Kalau aku mengecewakan hatimu dengan rasa pikiranku yang seperti itu. Akhirnya saya ambil keputusan untuk mengasihi istri saya. Saya rawat istri saya. Dia gak bisa jalan. Juraku dia gak bisa berjalan. Saya rawat, saya mandiin, saya buang air besar. Buang air besar dia. Dan saya lakukan semua itu. Saya capek, saya lelah. Kadang saya harus jaga dia. Hampir sebulan pernah dia gak bisa tidur. Saya harus jaga. Dia katakan, kenapa kamu tidur? Aku gak bisa tidur. Jadi kadang saya lihat kaca, saya nangis. Saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan. Dan saya belajar untuk setia dalam keadaan tidak baik ataupun baik. Saya rawat anak-anak saya, istri saya selalu berjuang untuk tetap saudaraku. Membuat keluarga kami tetap sukacita. Kalau dia nggak tahan, dia masuk kamar, dia akan nahan rasa sakitnya, dia tendang itu tembok, dia katakan sakitnya luar biasa, dia berdoa sama Tuhan. Kalau saya nggak kuat, saya masuk, maka saya keluar, di luar saya pakai helm, saya nangis di luar. Saya bilang Tuhan, beri saya kekuatan. Kita kembali, kita bangun keluarga kami penuh dengan sukacita. Hari itu sepertinya kami nggak lihat masa depan. Tapi kemudian kami berjuang. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita taat, kita setia. Tuhan mengubah keadaan kita. Akhirnya waktu Tuhan, pada dokter katakan tahun itu istri saya nggak bisa lewat dari tahun itu. Tapi Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Itu tumornya hilang, dia bisa jalan. Bahkan dia bisa pulih sempurna, penyakitnya hilang. Bahkan saudara pernah lihat bagaimana istri saya pernah bersaksi. Tuhan memulihkan istri saya, menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan anak saya dengan sempurna. Dokter katakan gak bisa sembuh, tapi Tuhan kalau yang berkata, Tuhan berkuasa. Dia menyembuhkan istri saya, anak saya dengan sempurna. Kemudian lihat, Tuhan memulihkan ekonomi kami. Tuhan memulihkan akhirnya gereja yang kagian tadi tutup mulai ada ibadah. Dan Tuhan melakukan banyak hal yang luar biasa. Tuhan memulihkan ekonomi kami. Bahkan saya melihat anak-anak saya bisa melanjutkan sekolah. Dan mereka selesaikan sekolah. Yang satu ada di Belgia, sekarang jadi warga negara Belgia, dia sudah menikah. Saudaraku, yang nomor 3. Yang tadinya divonis oleh dokter. Tuhan buka jalan dia sekolah di Amerika.
Dia sekolah Alkitab dan lulus saudaraku di Portland Bible College dengan summa cum laude. Lihat, saya mau katakan tadinya saudaraku dia tidak lulus SMP. Apa kata? Nggak bisa masuk SMA. Tapi lihat Tuhan buktikan. Dia kasih hikmat, dia berhasil. Bahkan hari ini dia melayani di sebuah gereja besar di Portland Bible College, gereja bule. Sebagai song leader, worship leader, bahkan dia menjadi sebuah produser sebuah musik saudaraku gereja. Dan ada beberapa album yang dia buat di sana. Dan Tuhan angkat dia, Tuhan promosikan dia. Bahkan dikontrak sebuah label di Amerika Serikat. Bahkan dia sekarang menjadi seorang guru. Dia dapatkan pekerjaan, dapat visa kerja yang sebenarnya nggak mungkin. Tapi diangkat Tuhan, hari ini dia bekerja di Amerika sebagai seorang guru di salah satu sekolah. Saudaraku di Amerika, jadi guru SD, SMP, SMA. Dan luar biasanya saya dengar kabar, banyak anak-anak yang diajar dia berubah. Banyak orang, anak-anak muda diselamatkan. Dan dia preaching kemarin, saya lihat di Amerika, sampai saya kagum. Saya mau katakan hari ini, jangan pernah takut akan masa depanmu, amin. Ketika kita dalam keterpurukan, tetaplah setia dan taat. Segala sesuatu ada waktunya. Dan saya lihat anak-anak saya yang kecil akan berangkat ke Amerika lagi, yang satu juga. Saya mau katakan hari ini, bahkan yang luar biasa ketika dia bekerja, dia bilang gini, Dad, aku ingin punya mobil tapi nggak bisa. Dia harus naik Uber mahal. Tapi dia setia dan cari Tuhan. Saudara lihat, ketika dia lagi ngajar kepala sekolahnya, saudaraku, datang dia mengatakan demikian, Karen ada orang mau bicara sama kamu. Dia bilang, Karen saya mau kasih kamu mobil. Saudaraku lihat. Gak mungkin itu yang terjadi Amerika. Tapi itu mungkin buat Tuhan. Amin. Tuhan mencukupkan, Tuhan kasih Tuhan rumah buat anak saya. Semuanya saya lihat, saya takjub. Kemarin saya baru pulang dari pelayanan di Amerika, di beberapa kota. Kemudian saya tinggal di tempat anak saya. Saya lihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku jangan pernah menyerah. Amin. Tetap berjalan bersama Tuhan keadaan apapun. Ketika engkau diberkati, semakinlah setia, semakinlah taat. Supaya Tuhan semakin memberkati kita. Supaya Tuhan semakin melindungi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau mendengar firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan itu berbicara kepada saudara. Untuk saudara bangkit. Untuk saudara kembali kepada Tuhan. Dan mengasihi Tuhan dan mencintai. Dan mau hidup katakan aku mau taat dan setia. Saya mau katakan ketika ambil keputusan saat ini juga. Tuhan akan melihatnya. Dia akan turun tangan dan memulihkan keadaan kita. Saudara yang rindu untuk hidupmu dipulihkan. Saudara bisa bangkit berdiri kita semuanya. Dan kalau engkau itu orangnya dan engkau dengar firman Tuhan, saudara bisa bangkit berdiri semuanya. Kita akan sembah Tuhan dan kalau engkau dengar firman Tuhan, dan engkau katakan ini aku Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Jangan takut akan masa depanmu. Saya sudah melihat, saya alami ini. Ketika saya hidup tetap setia dan melayani Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Waktu Tuhan yang tepat. Saya katakan waktu pemulihan itu bukan 1 hari 2 hari. Bertahun-tahun hampir 5 tahun saya menanti. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Dan saya kagum sama Tuhan hari ini saya cuma bilang Tuhan. Aku gak bisa lepas dari Engkau. Aku mau mengasihi dan mencintai Engkau lebih lagi. Dan aku tahu Tuhan itulah kekuatan. Tuhan perlindungan, Tuhan yang menjamin masa depanku dan keluarga. Kalau engkau itu orangnya saudaraku membutuhkan Tuhan. Dan kau ingin mengalami kelepasan, kebebasan, kemenangan, pembelaan, bahkan perbuatan Tuhan yang ajaib memulihkan hidupmu, keluargamu, ekonomimu, pekerjaan, usahamu, apapun, kesehatanmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Tuhan ini kami semuanya. Kami tahu tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Hari ini kami mau berjalan bersamamu. Kami mengandalkan Engkau, kami mengharapkan Engkau, dan kami percaya dalam nama Yesus hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memperhatikan kami. Ampuni kami kalau kami gak setia. Ampuni kalau kami gak taat. Karena keadaan, karena situasi Tuhan. Kami barangkali karena doa kami belum terjawab. Ampuni kalau kami kecewa dengan Tuhan. Ampuni kami. Tapi hari ini kami tahu akan kebenaran firman-Mu. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau menaruh harapan iman kami percaya sepenuhnya kepadamu. Aku percaya Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga pagi ini kasih-Mu mengalir atas setiap kami. Engkau jamah kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan hati kami.
Bahkan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit terima kesembuhan saat ini dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus atas engkau sakit. Terima itu karena Tuhan mengasihi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Tuhan memulihkan bisnismu, keuanganmu, masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Dan kau orang muda, Tuhan akan menjamin masa depanmu. Percayalah itu. Dan saya sudah melihat dan mengalami tentang kehidupan anak-anak saya. Percayalah, Tuhan akan memulihkan. Katakan, ya Allah baik. Saudara yang percaya, ya Allah baik. Katakan dengan iman, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Sekali lagi dengan iman percaya dan alami kuasa mujizat Tuhan. Ketika kau naikkan pujian ini dengan imanmu, ya Allah baik. Terjadi Tuhan, mujizat, perbuatanmu yang ajaib. Allah baik bagiku, Allah baik bagiku, Allah baik, Allah bagiku. Oh haleluya, lalabaya, lalabaya, sikaralabaralawarala. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib atas setiap kita, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.